Belajar bahasa Korea. Sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Cara menghitung angka 1 sampai 10 dalam bahasa Korea. Bahasa Korea itu indah, tetapi cukup rumit. Meskipun begitu, tidaklah sulit untuk menghitung dari 1 sampai 10 dalam bahasa ini tergantung apa yang dihitung. Karena itu, orang Korea menggunakan dua sistem angka. Sesulit apapun kedengarannya, mengucapkan dan mempelajari angka dalam bahasa Korea. Misalnya untuk menambah pengetahuan atau untuk menggunakannya di kelas taekwondo. Adalah sesuatu yang mudah dilakukan. 1. Latihlah diri Anda untuk menghafal dua sistem angka. Kedua sistem angka ini mempunyai kata dan pengucapan yang berbeda untuk setiap angka. Ada yang berasal dari bahasa Korea dan ada juga yang berasal dari bahasa Cina. Yang satu ini juga bisa disebut dengan Sino-Korea. Untuk menghitung dari 1 sampai 10, biasanya orang-orang memakai sistem Korea, kecuali saat sedang menggunakan uang dan dalam beberapa situasi tertentu. Sistem ini juga berlaku di kelas taekwondo. Angka-angka dalam bahasa Korea tidak ditulis dalam huruf Latin, tetapi dalam sistem simbol yang bernama Hangul. Saat diterjemahkan dalam Latin, hasilnya bisa berbeda-beda karena penulisannya disesuaikan dengan cara bacanya. Ini alasan mengapa satu situs mempunyai penulisan yang berbeda dengan situs lain. 1 Hana, 2 Dul, 3 Ses, 4 Nes, 5 Daseos, 6 Yoseos, 7 Ilgop, 8 Yodiol, 9 Ahop, 10 Hyol. Ingat ini, kedua sistem bisa digunakan secara bersamaan tergantung situasinya. Jadi, satu angka, seperti misalnya angka 10, bisa disebut dalam dua kata yang berbeda, tergantung apa yang sedang dihitung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan objek dihitung menggunakan sistem Korea, kecuali uang. Jadi apapun yang bisa disebut barang seperti buku dan pohon juga memakai sistem ini. Dengan pengecualian untuk manusia, karena bukan barang, tetapi tetap menjadi bagian dari objek. Sistem Korea biasanya digunakan untuk menghitung jumlah barang dari 1 sampai 60 dan juga untuk menghitung umur. 2. Selain sistem Korea, ada baiknya juga mempelajari dan menguasai sistem Sino-Korea. Sistem ini biasanya dipakai dalam penanggalan, nomor telepon, alamat rumah, dan juga menjelaskan jumlah uang dan angka di atas 60. 1 Il, 2 I, 3 Sam, 4 Sa, 5 O, 6 Yuk, 7 Cil, 8 Pal, 9 Gu, 10 Sip. Sistem ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan angka yang lebih kecil dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya untuk menyebutkan alamat, nomor telepon, hari, bulan, tahun, menit, satuan ukur panjang, luas, berat, volume, dan angka di belakang tanda koma dalam bilangan desimal. Tetapi umumnya orang-orang menggunakan ini untuk menyebut angka di atas 60. Dalam taekwondo, penghitungan 1 sampai 10 dilakukan dengan sistem Korea, tetapi untuk membicarakan tingkatan kelas, sistem Sino-Korea lah yang dipakai. Karena itu, pemain taekwondo tingkat 1 disebut Il dan, yang menggunakan kata 1, Il, dari sistem Sino-Korea. Hafalkan juga angka 0 dalam bahasa Korea. Ada dua cara untuk mengatakannya,
tetapi keduanya berasal dari bahasa Cina. Gunakan yong untuk menjelaskan angka 0 yang bisa dihilangkan, contohnya dalam skor permainan atau kuis, dalam suhu, atau dalam pelajaran matematika. Sebaliknya, pakai gong untuk menjelaskan angka 0 pada nomor telepon. Lafalkan kata-katanya dengan benar, sama seperti bahasa Indonesia dan beberapa bahasa lainnya. Pengucapan bahasa Korea yang benar juga bergantung pada sesuai atau tidaknya penekanan suku kata yang biasanya berbeda-beda untuk setiap kata. Beberapa situs memiliki fitur yang memudahkan Anda untuk mendengar cara orang Korea mengucapkan kata tersebut. Setelah itu, Anda bisa merekam diri Anda saat mengucapkannya untuk dibandingkan dengan lafal penutur aslinya. Perhatikan di mana suku kata harus ditekan dalam sebuah kata, lalu ucapkan kata tersebut. Misalnya, kata-kata seperti hana, 1, dasot, 5, yosot, 6, lebih bertekan pada suku kata kedua. Jadi, cara mengucapkannya adalah hana, dasot, yosot. Tetapi untuk ilgop, 7, yodol, 8, dan ahop, 9, suku kata pertamanya lah yang harus Anda tekan. Jadi, cara bacanya adalah ilgop, yodol, dan ahop. Jangan merasa bingung atau kecil hati sewaktu menemukan pelafalan yang berbeda di situs lain. Setiap orang menangkap pelafalan suatu kata secara berbeda-beda, sehingga hasilnya akan berbeda pula ketika mereka berusaha menerjemahkannya dalam tulisan. Kuasai pengucapan 1-10 dalam taekwondo. Berbeda dengan pelafalan biasa, suku kata yang ditekan tidak akan terdengar saat diucapkan. Contohnya, kata hana yang biasanya dilafalkan hana menjadi han, dan kata daseot yang biasanya dilafalkan dasot menjadi das. Bunyikan huruf L pada kata chill and pal. Huruf L di sini dibunyikan secara penuh bulat, seperti sedang dibaca terpisah dengan huruf lainnya. Biasanya kata-kata dalam bahasa Korea yang dimulai dengan si dibaca si, tetapi kasusnya berbeda untuk sip 10 dalam sistem Sino-Korea. Yang dibaca sip. Berbahaya sekali jika Anda mengucapkannya dengan cara yang biasa, sip, karena kata ini bisa merujuk pada hubungan seksual kalau pengucapannya salah. Kenali huruf-huruf apa saja yang harus dibunyikan dalam suatu kata. Banyak kata dalam bahasa Korea yang tidak mengharuskan Anda untuk mengucapkan setiap huruf yang terkandung di dalamnya. Misalnya dalam kata yodol. Terjemahan aslinya adalah yodol, seperti yang tertulis pada daftar di atas, tetapi huruf B pada kata tersebut tidak dibacakan. Kalau hal ini tidak Anda perhatikan, Anda tidak akan bisa melafalkannya dengan benar. Selain B pada yodol, T pada kata set 3 dan net 4 juga tidak dibunyikan. Mungkin contoh satu ini tidak menghapus keseluruhan bunyi, tetapi hanya mengurangkannya. Dalam bahasa Korea, huruf D pada awal dan akhir kata tidak dibunyikan penuh. Seperti pada kata dada, tetapi seperti huruf T dan huruf L harus dibaca seperti R jika muncul di awal kata. Ini baru seberapa. Masih banyak lagi aturan seperti ini. Carilah di internet atau bacalah buku panduan belajar bahasa Korea. Kalau Anda adalah pengguna bahasa Inggris, ada satu lagi hal yang perlu diketahui.
Kata-kata dalam bahasa Inggris biasanya diakhiri dengan sebuah bunyi, bahkan saat kata tersebut mempunyai konsonan sebagai huruf akhirnya. Contohnya bisa dilihat dari kata trip. Huruf P pada kata ini diucapkan peh, sehingga menimbulkan bunyi napas. Ini berbeda dengan bahasa Korea. Dalam kasus ini, konsonan dibunyikan sebagaimana adanya, yaitu P, dan tidak ditambah bunyi napas. Gunakan bahasa Korea untuk memberikan perintah dan menyebutkan jurus-jurus taekwondo. Salah satu alasan mengapa ada banyak orang yang ingin mempelajari bahasa Korea adalah karena mereka diharuskan untuk mengucapkannya saat sedang pemanasan dan latihan di kelas taekwondo. Kalau ini adalah alasan Anda belajar bahasa Korea, mungkin akan lebih berguna bagi Anda untuk menghafalkan istilah-istilah di bawah ini. Tendangan depan dalam bahasa Korea disebut apchagi. Cara bacanya, apchagi. Tendangan biasa disebut chagi, chagi. Adapun tendangan memutar disebut dolyo chagi, dolyo chagi. Beberapa perintah yang penting untuk dipelajari dalam taekwondo, perhatian atau caryo, cariyot. Kembali ke posisi semula atau baro, baro, dan teriak atau gihap, gihap. Hafalkan juga angka-angka di atas 10. Ya, siapa tahu Anda ingin belajar lebih lagi. Jika Anda sudah mengerti konsepnya, menghitung angka puluhan tidak lagi menjadi hal yang sulit. Dalam bahasa Korea, yol atau yol artinya 10. Angka 11 didapat dengan cara menggabungkan yol dengan kata dalam bahasa Korea untuk angka 1, yaitu hana, sehingga menjadi yol hana, yol hana. Aturan ini juga berlaku untuk angka 12 sampai 19. Angka 20 disebut semul. Cara membaca dalam bahasa Korea sama dengan cara membaca dalam bahasa Sunda. Sama seperti kumpulan angka belasan, awali setiap kata untuk angka 21 sampai 29 dengan bilangan puluhannya terlebih dahulu, dalam kasus ini, semul. Jadi, angka 21 disebut semul hana, karena ditambah angka 1, angka 22 disebut semul dul, ditambah angka 2, dan seterusnya. Gunakan pendekatan yang sama untuk menghitung angka-angka di atasnya, seperti 30, soran, 40, mahun, 50, sin, 60, yetsun, 70, iran, 80, yodun, 90, ahun, dan 100, baik atau bek. Perhatikan dan pelajari perbedaan bahasa Korea dengan bahasa yang lain. Bagi orang biasa, tulisan Korea tidak ada bedanya dengan tulisan Cina atau Jepang. Tetapi kita tahu bahwa bahasa Korea sangat kentara bedanya dan juga lebih mudah dipelajari. Hangul hanya membutuhkan 24 huruf untuk digabung-gabungkan dan kalaupun ada variasi, bentuknya sederhana dan jumlahnya sedikit. Ini sangat berbeda dengan bahasa-bahasa lain di Asia Timur, yang mengharuskan Anda untuk belajar lebih dari 1000 simbol. Dalam tulisan Korea, setiap karakter atau simbol menandakan satu suku kata. Dan setiap suku kata dalam bahasa Korea diawali dengan konsonan. Dalam beberapa hal, belajar bahasa Inggris itu lebih sulit, karena ada kata yang bisa dibaca dalam dua cara yang sangat berbeda, tergantung pada konteksnya, seperti kata red. Bahasa Korea tidak membutuhkan aturan-aturan seperti ini. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe.